Halo teman-teman BFD, hari ini saya akan membahas tentang sempat saya bahas di Instagram, yaitu tentang pembodohan oleh produk-produk pelangsing. Jadi memang namanya bisnis, kadang mereka buat marketnya dahulu, pangsa pasarnya dahulu, sambil mempersiapkan apa yang mereka jual karena kepentingan untuk menambah keuangan para pemodal besar. Jadi awal mulanya diet itu terjadi karena memang semakin banyak orang gemuk karena sifat rakusnya. Jadi orang-orang itu yang dulunya tidak punya, kemudian dia bekerja, mulai punya uang seperti itu, akhirnya dia mampu membeli makanan-makanan yang dia sukai, kemudian dia makan dengan jumlah banyak, akhirnya tubuhnya membesar. Atau dalam bahasa kita di diet ini namanya surplus kalori. Jadi kemampuan tubuh untuk membakar kalori lebih rendah daripada makanan yang dia makan, sehingga sisa dari makanan tersebut disimpan ke brankas tubuh yang disebut dengan sel lemak. Jadi akhirnya dia tambah gemuk. Nah, sebetulnya sederhana ketika mau kembali menurunkan berat badannya adalah dengan mengurangi apa yang dia makan. Jadi atau yang kita sebut dengan defisit kalori, di mana kemampuan tubuh yang membakar kalori itu jauh lebih besar daripada makanan yang dia makan, sehingga tubuh akan mengambil tenaga dari brankas, yaitu yang disebut dengan sel lemak. Sesimpel itu ya. Tetapi berjalannya waktu di situ tidak terlalu menghasilkan uang gitu. Tentunya ada para pemodal besar, kaum kapitalis yang butuh nih uangnya supaya tambah banyak. Nah, disitulah akhirnya lahir, tercipta ide bagaimana kalau kita membuat suplemen. Jadi suplemen tertentu, karena memang orang gemuk makin banyak, pangsa pasarnya makin banyak, bagaimana kalau kita buat, kita brainwash di masyarakat bahwa kalau pakai A, pakai B, pakai C, dia akan badannya bagus gitu. Nah, apa yang dilakukan? Satu hal yang dilakukan pertama kali adalah merubah persepsi atau disebut dengan branding ya. Jadi dia buang ke masyarakat, dia bayar model yang badannya bagus, padahal badannya bagus itu hasil dari dia mungkin olahraga yang bagus, tidur yang bagus, makan yang diatur dan sebagainya. Yang penting dia bayar dengan harga lumayan mahal. Akhirnya si model tersebut mau, dan model tersebut tugasnya adalah mengkampanyekan bahwa tubuh yang dia dapat itu faktor dari produk A, kepentingan suatu perusahaan untuk dia promosikan. Akhirnya dipromosikan, artis A di branding, kemudian artis B, mungkin kalau di kesehatan siapa lagi, sehingga banyak sekali branding yang terjadi, sehingga mereka berpikir, oh ternyata kalau pakai itu orang-orang yang badannya bagus, yang sehat itu harus pakai produk itu. Akhirnya masyarakat berpikir bahwa oh saya harus pakai itu. Singkat cerita, banyak sekali orang pakai produk-produk tersebut, dan yang terjadi adalah keluar dari konsep utamanya, yaitu defisit kalori. Nah, yang terjadi adalah di persepsi mereka berusaha ngumpulin uang bukan untuk ngatur makan lagi, cari pembimbing, tetapi bagaimana caranya supaya bisa kebeli produk itu. Alhasil banyak orang yang mampu beli produk itu, yang terjadi banyak pula yang tidak berhasil programnya ya. Jadi itu adalah ada kepentingan bisnis. Nah, sampai parahnya kemudian dia punya agen-agen, di mana agen-agen itu kalau bisa dibilang tidak kompeten menjelaskan tentang diet. Dia hanya tahu bagaimana cara menjual produk, bukan fungsi produk sebetulnya. Mungkin produknya ada yang bagus, tetapi memang ada produknya tidak terlalu bagus, dijual harga tinggi untuk bayar agen-agennya seperti itu, dan agennya taunya ini untuk itu, untuk ngecilin perut, padahal tidak semudah itu. Jadi memang harus melakukan proses diet, harus olahraga dan sebagainya untuk punya proporsi tubuh yang bagus. Tetapi itulah yang namanya bisnis. Jadi masyarakat ini dibuat supaya tidak banyak tahu. Jadi supaya itulah yang saya sebut dengan pembodohan. Jadi tidak banyak tahu, dikasih training, informasi, bahkan agen-agennya hanya secuil yang mereka tahu, supaya ya itu saja yang mereka tahu, bahwa dia langsing karena ini. Padahal di balik itu dia kasih tahu bahwa makannya harus 1 kali, 2 kali. Sebetulnya itu untuk mengejar defisit kalorinya. Tapi banyak orang memang tidak paham, ya sudah terbuai. Jadi teman-teman, pesan saya hati-hati kalau mau melakukan program diet. Sebenarnya pokok Anda harus tahu, Anda bisa belajar dari internet atau banyak informasi, adalah bagaimana Anda melakukan defisit kalori itu.
Kecuali nanti ketika usia Anda lebih tinggi lagi, memang Anda perlu melakukan aktivitas fisik. Jadi pokok untuk Anda mau diet adalah cari pembimbing, cari mentor, itu penting. Kemudian suplemen jika dibutuhkan, tetapi intinya Anda harus tahu core-nya bagaimana turun berat badan, harus ketemu orang yang tepat. Gitu. Terima kasih.